Apa sebetulnya yang terjadi di persidangan dan ada apa di balik keterangan yang disampaikan Susi di persidangan? Kita akan bahas bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun dan pakar ahli mikroekspresi dan gestur Monika Kumalasari. Selamat sore, Prof. Gayus, Bu Monika. Ya, selamat sore. Baik, ini yang menarik. Tadi kita lihat bersama bagaimana ekspresi dari Susi. Apa yang bisa Anda baca, Bu Monika, di persidangan? Ya, kalau kita lihat hampir di setiap persidangan selalu Susi menyampaikan sesuatu informasi yang berubah-ubah, ya. Nah, kalau kita telaah dari informasi ini, ya, kalau kita belajar mengenai memori karena kejadian ini sudah lebih dari 3 bulan yang lalu, ya, dan juga melihat bahwa kedekatan di antara PC dengan para ajudan dan juga ART-nya, ya, maka proses untuk mengangkat, proses untuk berada bersama dengan ajudan di sekitar ruang pribadi itu menjadi sesuatu yang biasa dan bukan sesuatu yang disebut dengan memori episodik, ya. Memori episodik adalah memori yang sangat krusial untuk kita lihat, ya, pada sesuatu yang dianggap sangat penting, ya. Jadi kalau kita lihat apakah ada perintah untuk naik ke atas, apakah perintah untuk mengatakan sesuatu misalnya kuat ma'ruf dan lain-lain, itu sehingga mudah sekali untuk dilupakan, ya. Sehingga statement-statement yang dikatakan oleh Susi ini kita tidak bisa menjamin keakurasiannya, begitu. Berikut juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selain Ya. Bu Monika, maaf saya potong. Selain tadi karena menganggap biasa atau ada kondisi dalam tekanan di persidangan? Ya, satu hal yang terjadi ada karena biasa, sehingga hal-hal detail tidak masuk akal untuk masih diingat secara detail. Ya, di samping itu adanya tekanan-tekanan atau masukan itu memasukkan kenapa ada perubahan, ya, karena ada unsur memasukkan informasi semantik yang bisa di-create. Nah, Oke. itu yang membuat adanya perubahan-perubahan. Itu jadi yang nge-triggernya apa? Oh, saya ingat lagi. Saya ingin ke Prof. Gayus. Prof, kalau Anda dulu sebagai hakim bagaimana sih menghadapi saksi yang keterangannya berubah-ubah? Bahkan Susi ini pernah ditegur juga karena di BAP dengan di persidangan beda, Prof. Ya, sebenarnya kan beban pembuktian, the burden of proof ini ada di tangan JPU ya. JPU lah yang sedang gencar sebenarnya untuk membuktikan bentuk dakwaan itu berasal dari pemeriksaan awal dari saksi-saksi ini. Saksi-saksi ini juga terdakwa di sebagian besar ya. Jadi ini saksi mahkota sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau hakim itu hanya punya batasan di luar JPU, hakim ini punya batasan diatur tidak di KUHP saja, tapi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009. Itu mengatur tegas, hakim ini punya batasan kalau akan mengadili itu harus mengetahui kesalahan yang pasti dari terdakwa. Kemudian dengan cara apa dia melakukan kesalahannya itu, lalu motifnya apa, sehingga dia akan melakukan atau akan sudah melakukan. Kemudian saksi ini harus seorang dewasa yang paling muda itu 15 tahun. Tidak 12 tahun, tapi 15 tahun, berbeda dengan dewasa di ukuran persidangan biasa, tapi sebagai saksi 15 tahun. Kalau menilai kualitas kesaksiannya bagaimana, Prof? Nah, tadi itu, karena syarat kami ini kaku ya, sebagai hakim itu syaratnya hanya apa yang sebagai legalistik yang mengatur. Tentu selebihnya hakim ini perlu ahli, diantaranya tadi Mbak Monika menjelaskan mengenai apa ciri-ciri orang yang sampai berubah-ubah misalnya. Itu bagian psikolog yang bisa membaca itu apa. Jadi kalau kami ini legalistik, orangnya cukup dewasa, tidak terganggu pikirannya, kemudian orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk memberi keterangan. Ya, itu saja batasannya, tidak sebagai istri, suami, atau bekas istri, bekas suami. Baik. Itu kuat ya. Baik, Bu Monika, jadi kalau misalkan Anda lihat tadi ada 2 faktor, karena biasa dan juga tekanan. Tapi apa yang disampaikan Susi, apakah ini jujur seadanya atau masih ada yang ditutup-tutupi, Bu Monika? Nah, saat ini masih terjadi relasi kuasa ya, karena Susi masih bekerja di tempat keluarga Sambo ya. Bagi Susi sendiri ya, terutama bagi para ART yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada majikannya ya, biasanya mereka juga mempunyai belief atau value seperti ini. Mati atau hidup saya ikut dengan majikannya ya. Nah, apalagi dengan kondisi Susi saat ini ya, memilih bersama dengan tetap keluarga Sambo adalah hal yang akan menjamin secara finansial
Karena bila Susi tidak lagi bekerja dengan Sambo, maka masyarakat seluruh Indonesia juga sudah tahu dan Susi akan kehilangan penghasilannya Ada seperti itu. ada Ya, relasi, pengaruh dari kekuasaan Sambo, itu Anda baca dari mana? Dari ekspresinya atau apa yang ia sampaikan di persidangan? Tadi kami juga ya, sempat menangkap Bu Monika soal momen pelukan ya, Susi ya, meluk Bu PC dan juga Verdi Sambo. Nah ini kami tampilkan kembali. ya. Silakan Bu Monika. Nah, di persidangan kemarin ya atau, lusa kita juga melihat ya bahwa ini Susi, secara spontan mendekati kepada kedua pasangan ini ya, bahkan keduanya ada menepuk punggung dan sebagainya. Ini adalah suatu wujud, apa namanya, support satu sama lain. Bukan hanya PC dan Sambo kepada Susi, tetapi juga Susi loyalitasnya kepada kedua pasangan tersebut, ya. Jadi kalau kita sekarang akan melihat bagaimana gestur Susi dan sebagainya, informasinya ini pasti sudah di-leading atau diarahkan kepada dengan siapa dia sekarang, apa namanya, masih, berelasi secara dekat. Oke. Ada begitu banyak pengaruh, pengaruh relasi di situ yang jelas tadi tampak di persidangan. Prof Gayus, jadi sebetulnya bisa dilihat ya, kualitas kesaksian Susi ini dari pertama kali dihadirkan di persidangan sampai kemarin jadi saksi sudah bisa ada konklusinya kan, Prof, kira-kira untuk hakim? Ya, kalau saya tetap based on undang-undang mengatur apa yang terjadi berkait dengan saksi ini. Kalau terbukti memang saksi ini dipengaruhi, tadi saya membaca juga sebagai dikondisikan untuk mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan berbagai keterangan dan saling berbeda. Kalau ini terjadi, maka bagi saya mencari siapa yang mempengaruhi, siapa yang menyuruh, itu bagian dari tugas saya. Nanti boleh diterjemahkan oleh para ahli lainnya. Ya. Tapi saya lebih menyoroti siapa yang menyuruh, untuk apa. Nah, kalau ini ketemu juga, ada pengakuan kalau memang ini perlu dibawa ke sebuah ranah proses hukum, karena keterangan palsu, nanti akan meluas lagi ke banyak pihak. Dan itu nanti menuju pada tujuannya apa. Bagi saya ini obstruction of justice. Saksi ini digunakan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum atau rintangan. Prof, yang juga jadi sorotan ini soal Susi dan juga Kuat ternyata sama-sama mengaku tidak tahu soal adanya pelecehan. Apa yang bisa Anda lihat? Apakah ini bisa meruntuhkan skenario soal peristiwa di Magelang? Ya, hakim tidak pernah patah dengan hanya tidak tahu ya kan, tidak tahu ini hanya jawaban saksi yang sepenggal. Kita akan melakukan persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, ya misalnya saksi juga boleh, yang lainnya, kemudian pakar atau ahli ya, bisa menerjemahkan apa sih yang dia tidak tahu itu. Nanti ahli juga berhak untuk bertanya itu kepada yang bersangkutan, apa sih yang tidak tahu dan tahu itu untuk satu hal. Dia tahunya tentang apa, itu tentu hakim akan menggunakan ahli nanti kalau diperlukan. Tapi kalau saya hanya mengandalkan kalau terjadi kebohongan ada sanksi hukum dan ada sanksi bagi yang menyuruh. Baik, saya ke Bu Monika ini, menarik. Kalau tadi jawaban tidak tahu di persidangan, itu jawaban seperti apa sih Bu Monika? Apakah jawaban termasuk yang untuk menyelamatkan tidak lebih banyak, lebih dalam dibuka lagi atau bagaimana? Ya, salah satu dari jenis kebohongan ya itu adalah untuk tidak menyatakan secara langsung ya, tetapi dengan mengatakan tidak tahu ya. Ini adalah satu kebohongan yang ditutupi biasa. Ini merupakan salah satu, walaupun saya tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar tidak tahu, tetapi boleh kita katakan bahwa cara-cara seperti ini, cara menjawab seperti ini ya adalah merupakan indikasi dari ketika seseorang mengetahui sesuatu tetapi tidak ingin mengatakan hal tersebut. Jadi caranya dengan tidak tahu, artinya tidak lebih dalam lagi digali, baik oleh JPU Betul. atau oleh hakim seperti itu? Ya, Oke, nah kalau seperti ini, hakim bagaimana melihatnya, Prof? Saksi ini kan tidak boleh dipaksa untuk dia mengatakan sesuai keinginan ya, karena yang lain mengatakan apa. Tetapi hakim mempunyai justifikasi untuk menilai apakah ini tidak tahu dalam arti sesungguhnya atau tidak tahu karena takut dan karena sesuatu tekanan. Itu masalah-masalah lain nanti kita akan persesuaikan dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya untuk pembuktiannya bebannya JPU, sesungguhnya JPU lebih kencang. Jadi kalau JPU itu keras di peradilan itu kita maklumi, karena dia punya beban pembuktian, dia punya the burden of proof, dialah yang bertanggung jawab. Hakim itu menyesuaikan
kemudian hakim ini mencari alasannya kenapa dia bohong, mendatangkan ahli untuk termasuk ahli membaca wajah itu juga pernah dilakukan di komputer. Termasuk mencari siapa yang pemberi perintah itu yang harus digali juga oleh hakim, Prof. Bagi hakim itu concern saya. Kalau nanti terjadi memang kebohongan dikenakan pasal 242, maka kita akan mencari siapa yang menyuruh dan apa tujuannya. Kalau ini menghalang-halangi, dipakai untuk menghalangi sebuah proses. Oke. Bu Monika, sudah terbaca apakah kemungkinan ada yang memberikan perintah meng-create atau apa ya istilahnya, kembali membangun skenario di persidangan para saksi ini? Di beberapa kali persidangan ya justru malah ekspresi yang dipancarkan oleh Susi ini adalah ekspresi kebingungan ya. Yang terlihat adalah mental search untuk mencari ketika sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang harus dijawab ya. Dan ini terlihat dari eye movement bola mata seperti itu, jadi berusaha untuk mengkonekkan peristiwa yang pada saat itu terjadi dengan sesuatu yang harus dikonstruksikan, dan yang harus dikonstruksikan apakah itu berasal dari pesan-pesan ya, atau mungkin cara atau sumber daya dia sendiri untuk menyelamatkan diri, atau juga bagaimana membela dari majikannya ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali karena Kuat Ma'ruf merupakan saksi mahkota, dan sementara Susi adalah merupakan ART yang kita boleh katakan bahwa itu relasinya sangat kuat sekali dengan Ibu PC ya. Sementara Romer sendiri ya dalam statementnya mengatakan takut ya sebelumnya. Dan kenapa takut? Mengatakan kejujuran. Hal yang jujur berarti tidak ingin dikatakan. Dan ketika akhirnya didesak takut dengan siapa? Berat sekali untuk mengatakan, dan akhirnya keluarlah kata dan itu sudah Pak terbaca Sambo. ya, takut dengan Verdi Sambo yang disampaikan Romer. Ya. Itu menjadi jawabannya juga. Baik, Prof Gayus, terakhir ini di sidang di pekan ini banyak sekali saksi di lingkungan dekat Verdi Sambo yang mulai terkesan, ada kesan memojokkan dari korban Yosua Huta Barat. Apa yang Anda lihat dari kesaksian mereka ini, dan bagaimana sebetulnya hakim untuk bersikap menghadapi saksi seperti itu? Hakim hanya satu ya, dasar yang mengatur di hukum acara bahwa ini akan dipersesuaikan dengan keterangan yang lain. Tetapi tadi saya katakan kalau para ahli berani menyatakan ini memang suatu akal-akalan seperti saya katakan tadi di kasus kopi beracun, ahli mengatakan membaca gestur cara bersikap dia sama advokat, terdakwalah yang melakukan. Berani Pak Roni Baskara mengatakan begitu. Nah, hakim akan menjadi bagian dari keyakinan hakim, oh ahli ini betul membaca seperti itu. Nah, ini dikuatkan secara tegas. Baik, memang menarik menyimak bagaimana jalannya sidang di kasus Verdi Sambo ini. Banyak drama yang tersaji, banyak juga rasa penasaran kita publik apa yang sebetulnya terjadi di sana. Terima kasih Prof Gayus Lumbuun, mantan Hakim Agung, dan Monika Kumalasari, pakar mikroekspresi dan gestur, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini.